Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Sohibul Hajat, Tim Takjil Berkah Puasa 28 Maret tahun 2025. Sholat Jumat 28 Maret tahun 2025. Yang berhubungan ini kita
disuruh memperbanyak sedekah. Sedekah artinya apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, berupa pikiran, berupa tenaga, apapun berupa harta, kita keluarkan sebagai kewajiban kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waqduru manfaat. Di bulan Ramadan yang penuh mulia ini kita disuruh banyak bertaubat, menyadari kesalahan-kesalahan kita baik sengaja maupun tidak. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah pemilik langit dan pemilik bumi, juga pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya masih belum terlambat untuk kita. Masih ada 3 hari lagi bagi kita untuk melengkapi 4 hal yang mungkin belum kita laksanakan, khususnya di bulan Ramadan ini. Memperbanyak doa. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya. Memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan saleh, dan yang terakhir kita berdoa atas segala apa yang kita kerjakan, baik sengaja maupun tidak. Insya Allah dengan memperbanyak amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika keluar dari bulan Ramadan, kawalatan tubuh kita akan terlahir sebagai bayi yang dilahirkan oleh ibu kita yang tidak membawa sesuai berdoa. Juga la'allakum tattaqun, keluar dari bulan Ramadan ini kita dicap oleh Allah menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an. Taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alul haqqa wa qawluhu والآخرة تحت أقدام وأمامه. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمر بأن بدأ في النفس وسمى في ملائكة القدس. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sholat Tarawih, 28 Maret tahun 2025. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Video pembelajaran. Apakah zakat mal boleh diberikan dalam bentuk sembako? Kadang aturan itu dibalik-balik ya. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang, zakat mal diberikan dalam bentuk sembako. Ini kan kebalik. Kalau zakat yang diwujudkan dalam bentuk sembako itu adalah zakat fitrah dalam bentuk beras, bahan makanan. Intinya zakat itu dikeluarkan dalam bentuk yang sejenis. Sehingga zakat mal tidak dikeluarkan dalam bentuk sembako, tapi dikeluarkan dalam bentuk mal.
Anda serahkan dalam bentuk uang. Nah, mengenai kekhawatiran tadi, pertama orangnya suka berfoya-foya atau perokok berat dan seterusnya, mungkin Anda bisa siasati dengan cara dikasih sedikit-sedikit. Dan mereka berhak menerima dalam bentuk uang tunai. Kecuali kalau misalnya Anda wujudkan dalam bentuk emas. Adalah daripada nanti dikai duit tunai dipakai ngerokok, tak kasih emas 1 gram. Kan nggak bisa ngerokok pakai emas. Akan ada kemungkinan disimpan. Tapi itu sudah jadi hak mereka. Wallahu a'lam. Video pembelajaran. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Makkah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Ar-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bai'u ya Suhaib, Rabihal bai'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, wahai Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dua. Ajaban di amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar adanya dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
tim kepolisian gitu ya. Kalau Surabaya, waduh, tim kepolisian gitu ya. Kamera ini yang nggak kemana-mana katanya ya. Di hari Lebaran pun itu juga cuma ke mertua gitu ya, jalan-jalan saya sedih biar deh kawin ini katanya alhamdulillah sehat, alhamdulillah kawin ini dia sebagian sudah pada mudik di jalan sudah lumayan agak sepi, betul banget kawin ini tidak ada adegan nikah dalam waktu dekat gitu ya. Dan apakah kawin ini tidak ada agenda juga untuk kawin ini kemana gitu, karena memang kalau lagi mau lebaran kayak gini biasanya beda-beda juga sih gitu. Sebetulnya ada yang memanfaatkan buat kumpul dan keluarga, ada juga yang mungkin ya berkunjung ke bentar-bentar tapi sebenarnya tujuannya buat staycation gitu bareng keluarga gitu ya. Apakah kawin seperti itu atau bukan, mungkin bisa aja nih request respon lagi ya, atau mungkin untuk sahabat yang lainnya juga gitu ya, yang lagi mudik pengen kasih info traffic atau info cuaca, boleh banget ya di daerah Surabaya tadi lebih pada di daerah Ponorogo ya, Selat Belakang. Oke, mungkin aja langsung di 081 di 3024 plus bentar lagi habis ini ya kita bakalan kasih ini pilihan battle hits di hari ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025 akan dibagikan 300 paket takjil Jumat Berkah Masjid An-Nur. Di awal kami membagikan hujan, di akhir Ramadan hujan. Nah, mudah-mudahan maknanya baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dermawan, baik yang ada di perumahan Taman Permata Indah maupun kawan-kawan di Pekanbaru, di Sumatera, di Malang, dan lainnya. Sebenarnya Jumat Berkah ini dari seluruh Indonesia ini sebetulnya. Gitu ya. Fabri berharap mudah-mudahan bisa istiqomah sampai tahun depan. Amin. Nah, sebagai penutup, Sekretaris Masjid An-Nur akan memberikan sepatah dua kata untuk doa. Enggak, Pak Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan dulu alhamdulillah bahwasanya tadi kita bisa masih istiqomah. Semoga istiqomah terus dengan cuaca hujan ini justru ini bawa keberkahan. Insya Allah Lailatul Qadar untuk kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Donaturnya dari seluruh Indonesia, Pekanbaru, Magelang, Surabaya. Mari kita berdoa bahwa kita berdialog, semoga doa kita diterima. Alhamdulillah, masyarakat mewakili bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya kamu maqam rabbi syafira rabbi habli min as-salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Allah, hari ini kami melakukan kegiatan pagi-pagi takbir ya Allah. Semoga doi semoga menjawab dampak kebaikan untuk kami semuanya ya Allah, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum. And it's so much feeling. Breathe me in and breathe me out. I don't know if I could ever go down. Wanna sugar high, wanna sugar high, wanna sugar high, wanna sugar high, wanna sugar high. Sholat Tarawih, 14 Maret tahun 2025. And it sounds like song. I want all of it. And a summer feeling. I don't know if I could ever go without. Wanna sugar high, 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 wanna sugar high. Yang kembali ke Lapangan Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama kita di After Hours untuk di sore hari ini, Sobat Global. Oke, ini kita udah ada di jam 4 ya. Berarti ini adalah waktunya untuk battle hits gitu. Jadi nanti mungkin kita kasih jeda satu jeda iklan. Jadi Sobat Global mungkin bisa sambil kata yang mana gitu ya, dengan suara-suara gini gitu. Boleh banget fotonya WhatsApp. Di nomor kita di 3890. Jadi itu kita bakal kasih dua pilihan lagu yang sama-sama populer di masanya gitu ya. Yang satunya ini dirilis dari tahun 2007 dari band yang legend banget, yang satunya tapi ini dari solois ya Sobat Global di tahun 2014. Jadi saya yakin dua-duanya pasti Sobat Global pada tahu gitu ya. Lihat aja sih sebenarnya terus kita nih dengerin ya. Oh ya, samanya di WhatsApp kira-kira Sobat Global sore ini mau di-playin lagu yang mana, oke? Nah, tuh udah tahu lah ya apa namanya, siapa vokalisnya. Ini udah sangat populer sekali, yaitu
Naif di Mana Aku di Sini dari album televisi yang udah dirilis dari tahun 2000 gitu mungkin. Apakah mau di-play lagu yang 110 ya? Dibantuin sama lagunya siapa nih ini? Dibantuin sama lagunya ini. Oke, ini dibarengan sama lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku dari album Hati dan Tiga Cinta yang dirilis dari tahun 2014. Nah, ini mungkin vibes-nya agak beda ya Sobat Bapak. Yang satu lagunya lebih ke galau gitu ya, tapi kalau yang satunya itu lebih ke lagu harapan gitu ya, karena memang dari judulnya aja udah kelihatan sih ya. Kira-kira Sobat Bapak mau yang mana gitu, antara Naif di Mana Aku di Sini atau lagunya Judika ya, Sampai Kau Jadi Milikku. Nah, boleh banget untuk langsung aja ikutkan sekali lagi Sobat Bapak, buat kita tungguin ya. Mungkin cuma di jeda pariwara setelah ini nanti kita bakal langsung ngomongin kira-kira enaknya yang mana gitu. Jadi tetap stay aja terus di 90.9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. I'm pretend to come, that's the only thing I want. You said you like my mind, and you like to make it cold. Take it like a wind, now you got me feeling down. I can't understand, we got this to me, with my toes down. I'm not the I don't wanna come down, baby I'm in the deep. It's a little slow, it's about you and me, I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. I was in my stomach when you walked in. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had to something I did. I think I'm gonna think that I'm forgotten. I can't find the time like I lost it. I don't even know if I can last it. I'm talking. Got me feeling crazy. Started thinking like I ain't gonna make it. Get that booty so amazing. Speaking of sheets, the streets are such a lady. You like my fucking pop shit. It's your bad time, never lay a bed. You just gonna blame it on the roof. Peace, you ain't told me. And then the lights on me and I'm cool. I'm gonna instantly go in my cool. Like on a plane, you taking no cool. As I land, I'ma be around too. You in this body, on the way, you know I'm a problem. You wanna come, that's all. It's just this good. Toxic king, over and Let me get in my soul, let me get close to me. Even my tongue was gone, so baby, and I know, even your hands are deep. It's a song I wrote, it's about you and me, yeah, I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. I was in my stomach when you walked in. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had to reacting. I think I got it back, but I've forgotten. I can't find the time like the last day. I don't need a lot, but I'm nonsense. I'm talking. Dalam konsep Islam itu tidak ada pensiun. Jadi kalau Bapak jadi PNS, ibadah sebagai PNS selesai, ambil SK baru yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajinya insya Allah lebih besar. Konsep kita itu menjadi orang tua menjadi lemah. Karena apa? Pensiun gajinya cuma berapa persen dari gaji pokok. Ini kan konsep yang keliru. Karena kalau sudah tidak jadi PNS, penghasilannya dari mana? Dari Allah lebih besar. Karena kita akan menjadi pegawainya Allah. Kalau tadinya ngantor di kantor dinas ini, besok ngantornya di rumah Allah. Jadi bagi
seorang muslim itu tidak ada istilah pensiunan, itu istilah kolonial. Jadi kalau ada jamaah masjid merasa pensiunan, itu otaknya otak dijajah, belum merdeka. Jadi kalau orang pensiun dari PNS, Pak, alhamdulillah saya naik, sekarang SK-nya pemerintah saya kembalikan karena pemerintah gajinya sedikit, saya minta gaji kepada Allah yang lebih besar, nanti oleh Allah diberi rezeki lagi banyak. Mosok rezeki hanya dibatasi dengan SK sehingga rezekinya bisa dihitung tiap bulan hanya sekian? Itu pikiran yang sangat bodoh dan sempit. Allah itu maha kaya, nanti Allah akan membuka banyak pintu rezeki. Jangan pernah berpikir pensiun. Yang berpikir pensiun adalah antek-antek Belanda, otaknya belum merdeka. Orang masjid itu orang yang merdeka. Saya tidak lagi menjadi orang yang dibatasi penghasilan dan kewenangannya. Saya mengambil penghasilan yang jauh lebih besar karena SK-nya saya langsung minta kepada yang maha kaya. Itu. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. Siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal? Ada angkat tangan. Berarti lebih parah semua nih. Nggak ada di antara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal. Semua di bawah. Tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang, bisa istiqomah, bisa nggak bergeming? Hadirin, bayangkan dihina, direndahkan, disakiti, ditindih dengan batu besar. Kalimat yang terucap hanyalah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bilal nggak ganti profile picture, nggak buat status, nggak curhat. Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Kalau ingin diberikan ilmu, utul ilma, maka tambahkan imannya dulu. Rajin tahajudnya, rajin zikirnya, rajin salawatnya pada Nabi SAW, semangat dalam belajarnya, semangat dekati Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, diberikan apa yang kita inginkan, termasuk kata Nabi, ada orang yang di bulan Ramadan khusus mengejar malam Al-Qadar, menunaikan sholat di setiap malam. Di rumus cepatnya, setiap malam Ramadan bangun. Kita kan nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kalau ingin dapatkan rumus cepatnya kata Nabi, setiap malam bangun, walaupun cuma 30 menit. Bangun jam 3, bangun jam 2, walaupun cuma 30 menit, tunaikan sholat. Nah, ada orang yang mengejar itu lewat sholat. Begitu dia tunaikan sholat itu, khusyuk dia tunaikan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Ya, Anda cuma butuh misalnya 2 rakaat, itu 2 rakaat itu senilai dengan 83 tahun sholat malam tanpa henti. Ya, semoga Allah muliakan kita insya Allah dengan ini. Kalau ingin menangkap ayam jangan dikejar, kau akan lelah dan ayam makin menjauh. Berikan makanan, maka ayam akan datang dengan rela. Begitu juga rezeki, melangkahlah dengan baik. Jangan terlalu mengejar, ngotot memburu, nanti kau akan lelah tanpa hasil. Keluarkan sedekah, nanti rezeki akan datang, menghampirimu tepat waktu. Kalau ingin memburu kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya, karena kupu akan terbang. Tanamlah bunga, maka kupu akan datang dan membentangkan sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu, lebah, capung, dan yang lain pun akan datang menambah warna-warni keindahan. Dalam kehidupan, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamlah kebaikan demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran, maka kebahagiaan itu akan datang karena anugerah Tuhan. Karena itu, selagi masih diberi hidup, mari membangun taman bunga kita. Bunga kebaikan dan bunga kejujuran. Annahu man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang bisa memberikan makan kepada saudaranya yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa.
Nah, bayangkan kamu puasa, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka kamu mendapatkan pahalanya 2. Pahala pertama adalah puasa kamu, yang kedua adalah pahalanya memberikan makan kepada orang yang makan. 2 kamu dapat pahalanya. Ya, maka jangan bakhil-bakhil, jangan masing-masing di bulan Ramadan. Ayo kita sama-sama bagi mereka yang akan mengundang ketika nanti kamu pulang di rumah kamu masing-masing, ajak orang tua kamu, ajak orang makan Pak, ya kasih dia makan dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi fadilahnya, keutamanya orang yang memberikan makan kepada saudaranya yang puasa, maka pahalanya seperti yang dia kerjakan. وإذا كان جل شهر رمضان وأكثره قد ذهب فإن الذي بقي منه هو الذهب فهي ليالي عظيمة جليلة الشان رفيعة القدر عظيمة خيراتها كثيرة بركاتها فإن مما يعين المسلم على العناية بهذه المواسم العظيمة المباركة أن يستحضر بين يديها وعند قرب مجيئها فضائلها وخيراتها وبركاتها فإن في ذلك أكبر معونة له على اغتنامها وحسن الإفادة منها. Ada orang datang, Mbak Eva, di Jakarta Utara, di pelabuhan tradisional. Kejadian mungkin 15 tahun yang lalu. Dia katakan, setelah saya selesai ngaji, dia datang. Dia nggak mau ada orang dengar. Pak Faiz, saya mau betul-betul tanya sama Bapak. Kenapa? Begini Pak, saya nggak puasa. Kaget saya. Ada orang ngaku langsung nggak puasa itu habis pengajian duhur. Gitu. Loh, kenapa? Dia jawabnya sederhana Mbak Eva. Kalau saya puasa, yang nggak puasa jadi 5 orang. Kalau saya nggak puasa, yang 5 orang puasa. Ternyata apa? Dia hanya kuli panggul di pelabuhan tradisional yang mengangkat beban semen Mbak Eva ke kapal kayu hanya menggunakan kayu saja, bukan tangga. Saya bisa merasakan betapa beban yang berat luar biasa. Bekerja dari pagi sampai sore. Katakan dia nggak sanggup untuk itu. Tapi kalau dia bekerja, dia bisa bawa uang. Dia larang anak-anaknya, nak jangan ngojek payung. Pada masa itu ya, jangan jualan koran. Nanti kamu jualan koran kepanasan, nggak puasa. Sudah, bapak yang tanggung. Bapak kuat dia berbohong. Menyelamatkan 5 orang yang berpuasa termasuk istrinya. Dia tidak berpuasa. Fikih itu para pemirsa tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menjadi mufti, menjadi guru agama, menjadi kiai, itu tidak soal hitam putih dalam agama. Tapi ada realita di masyarakat yang mungkin harus kita sikapi dengan kebijaksanaan. Maka saya dengan niru guru-guru saya, itu saya peluk orang tadi. Saya merasa hari itu ditempeleng oleh Allah. Kenapa? Di saku saya ada amplop habis ngaji itu. Saya hari itu, Mbak Eva merasa, saya jadi ustadz masuk neraka. Kok bisa ya? Saya ceramah di masjid ini bertahun-tahun. Saya tidak tahu ada jemaah yang hidupnya sulit seperti itu, sementara saya bisa pakai jas seperti ini. Hari itu saya mengatakan, ini ada kezaliman yang terjadi pada diri saya. Maka sebelum saya nasihati orang itu, saya katakan, Bapak selamatkan dulu surga saya. Kenapa bos? Saya kasih uang ini. Bapak pulang, ini uang cukup berapa hari, Bapak jangan kerja. Dia katakan, terima kasih. Itu menyelamatkan saya. Nah, soal orang itu nanti dia tidak puasa pada hari selanjutnya, itu saya serahkan kepada Allah. Kita jangan mudah Mbak Eva ya, menghakimi dan menghukumi orang. Kalau kita tidak tahu latar belakang apa yang membuat orang itu melakukan tersebut, kita tidak tahu juga peran apa yang sedang dia mainkan. Apa peran dia sedang mencari kenikmatan hidup di dunia, atau peran hanya sekedar ingin menyelamatkan nyawa anak-anaknya dengan makan. Saya cukup sering Mbak Eva tidak mau menjawab pertanyaan seperti ini. Apa hukumnya pedagang kecil yang berdagang di bulan Ramadan? Saya lebih senang Mbak Eva membahas apa hukumnya orang kaya yang hanya merasa kewajiban hidupnya itu zakat saja. Dia sudah bayar zakat, tapi ada orang seperti itu. Dia diamkan, apa nanti tidak ada pertanggungjawaban secara kolektif di hadapan Allah? Kita udah mulai tua, Masya Allah. Di hari-hari tua kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, tetap kita baca Quran. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, puasa Senin Kemis. Apalagi sudah ada yang puasa Nabi Daud. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, sodakoh kita lancarkan. Ada Ramadan, enggak ada Ramadan, bangun sholat tahajud.
insya Allah di akhir umur kita dijemput oleh malaikat rahmah menjadi meninggalnya husnul khotimah. Amin. Nabi SAW setiap didatangi oleh orang, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga. Apakah jawaban Nabi kepada orang-orang yang bertanya dari sahabatnya sama? Tidak, berbeda-beda. Terkadang Nabi SAW mengatakan berbakti kepada orang tua. Kadang Nabi mengatakan berzikir kepada Allah. Ada Nabi menjawabnya dengan mengatakan bersedekah. Karena Nabi melihat potensi yang ada pada orang itu. Jadi lihat potensi kita. Tapi potensi kebaikan ini tidak ada, atau kebaikan yang kita lakukan ini tidak ada artinya kalau keburukan yang masih ada dalam diri kita tidak kita hilangkan. Makanya ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan membersihkan terlebih dahulu sebelum berhias. Begitu juga ketika kita ingin memperbaiki diri kita, bersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, ya bertaubat. Kemudian tinggalkan sifat-sifat buruk dalam diri kita ini, karena yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan adalah dosa-dosa kita, keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Siapa yang paling berguna dalam hidup ini? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga. Seperti ini kata Nabi. Lalu kemudian Nabi menunjukkan dua jari, as-sabbabatu, telunjuk, wal wusta, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Sejarang-jarang-jarangnya paling jauh. Begitulah jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya ketemu lagi di Medan, Ustaz doakan tanah saya laku. Insyaallah Pak Haji, saya punya program bangun 99 masjid Pak Ustaz. Bangun pondok pesantren gratis. Pergi lagi di Kalimantan, itu dia punya 1.700 anak yatim. Itu 3 tahun yang lalu. 1 bulan saya dibawa ke dapur melihat telur ayam hampir 1 kontainer, tukang masak 20. Oh, yang melihatnya aja kenyang. Jadi makan. Saya tanya, ini biaya makannya berapa sebulan Pak Haji? 800 Pak Ustaz. 800 apa? 800 juta. Yang nanggung berapa orang Pak? Hehehe, saya sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Ramadan akan segera berlalu. Sudahkah kita memanfaatkan karunia waktu? Sudahkah kita berlari selayaknya pemburu, mengejar harapan dari apa yang dituju, menangkap peluang untuk bisa melaju, dan akhirnya kelak berjumpa dengan sang penentu? Sudahkah diri ini tersadar, terbangun dari indahnya dunia yang hingar-bingar? Atau hati masih dipenuhi makar? Kesempatan mengumpulkan pahala masih tersisa. Di akhir bulan Ramadan yang mulia, Allah telah siapkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Mari manfaatkan kesempatan, menunduk diri penuh ketaatan. Jiwa khusyuk tersirat keimanan, hanya cinta Allah yang jadi harapan. Ku jelang perpisahan denganmu ya Ramadan, dengan doa diiringi derayan air mata yang tiada terbendung. Ya Allah, ya Allah, pertemukan aku di bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudahkanlah rezeki bagiku dan segala urusanku, ya Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini di malam terakhir Ramadan, ia akan mendapat salah satu dari 2 kebaikan.
menjumpai Ramadan mendatang atau pengampunan dan rahmat Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa kali ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu meringankan siksa kubur. Maka jadilah orang yang berderma, jadilah orang yang baik kepada siapapun. Ingat, ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Terima kasih. Maka man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhananya, barang siapa yang tidak bisa menghadirkan kebaikan kepada sesamanya, maka mungkin dia juga tidak bisa menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan kalau masih bisa bersedekah, sedekahlah. Karena begitu banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, minta dihidupkan kembali. Apa mintanya? Fa'as-saddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras, meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisiki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiroh, saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya yang imamin Syekh Sudes, mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua dan semua bersaudara. Video dakwah. Nah, ada seorang anak begitu tuntas waktu puasa itu, kok dia nggak makan gitu kan? Ditanya, kamu kok nggak makan? Wah, saya lanjut kayaknya Ustaz puasanya katanya. Oh, kebaca sama kita. Baca. Apa hukum orang yang tetap berpuasa di Idul Fitri? Haram. Hukumnya berikan dia makanan supaya buka. Karena boleh jadi dia nggak makan itu bukan karena dia nggak tahu haram, karena nggak ada makanan. Gitu. Jadi fikih dakwah itu kadang penting didahulukan dibandingkan fikih terapan muamalah. Ya, jadi penelitikan dari segi ulama itu dalam gitu. Maka kita siapkan makanan bisa. Nah, dalam konteks ini syariat lebih duluan menjangkau itu. Allah Maha tahu. Karena itulah kemudian dikeluarkan dari bagian kita untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang kemungkinan boleh jadi nggak mendapatkan bekal makanan itu secara logistik. Maka muncullah kemudian di penghujung Ramadan itu persiapan untuk mensuplai secara logistik supaya semua kalangan muslimin bisa bergembira dengan perasaan yang sama dalam konteks mendapatkan kebutuhan makanan. Maka turunlah kemudian syariat zakatul fitri. Nah, jadi di sini nanti
sebelum jeda masuk ke sini ya, nanti ada syariat zakat fitri. Zakat fitri. Tuh, kalimatnya pakai fitrun. Ya. Dari sini nanti diambil jadi sinetron Cinta Fitri. Ya. Zakatnya fitri asalnya. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Untuk memberikan kesan bahwa yang akan kita support ini orang-orang yang belum tentu dapat makanan. Ya, jadi kaitannya aspeknya dengan aspek materi fisikal tadinya untuk kebutuhan jasmani, makanan sifatnya. Ya. Karena itu banyak di zaman Nabi ada yang dinar, dirham, mata uang macam-macam, tapi Nabi support dengan makanan. Kalau tidak gandum, kemudian kurma lebih banyak disupportkan. Ya. Karena itu sampai ke titik yang paling dekat dengan sholat Id. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya di antara keutamaannya, tapi harus benar baca hadisnya ya, jangan keliru. Di antara waktu yang paling utama untuk memberikan ini, zakat fitri ini, setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Awas, tapi jangan salah paham. Yang dimaksud Nabi adalah semaksimal mungkin dikeluarkan, sehingga sebelum sholat Id ini, dia bisa mendapatkan persiapan suplai makanannya itu, sehingga ketika kita menolong seseorang yang memang nggak ada sama sekali ke titik terakhirnya, itu disebut paling utama. Ya, tapi bukan berarti harus mencari fokus ke situ. Kita bisa siapkan dari awal. Ya, kecuali kalau ada orang-orang memang nggak dapat sama sekali makanan di waktu itu, kemudian kita suplaikan itu, nah itu jadi keutamaan yang luar biasa. Saya ilustrasikan begini. Ada orang kecelakaan, waliyadzubillah misalnya kan. Kita berlindung pada Allah, semoga diberikan kebaikan semua. Terus dia butuh donor darah. Ya, kita suplai misalnya kan. Dari awal dari PMI nggak ada kecelakaan kita suplai, lebih utama mana ya dalam konteks ini? Kita suplai dengan kondisi kedua, ada orang kecelakaan saat seketika dia butuh suplai dan golongan darah kita sama serupa. Bukankah yang kedua kondisi lebih utama? Ya, dalam segi kondisi ya, bukan dalam segi pemberiannya, dalam segi kondisi. Maka di sini diberikanlah kemudian saking pentingnya suplai logistik ini sampai waktu yang paling mepet pun kalau masih ada dan masih butuh kita berikan itu. Itu cara memahaminya. Nah, cuma jangan dipaksakan oleh kita kemudian meniru ini karena bentuk makanan yang diberikan di masa Nabi atau orang Arab sampai dengan sekarang beda dengan kita saat ini. Baik, kita pelan-pelan uraikan. Satu, jadi bentuk zakat fitri itu apa? Makanan dulu sini ya. Nah, untuk mencapai tujuan utama ini. Nah, sekarang kita rincikan, kita detilkan. Makanan di zaman Nabi apa bentuknya? Kurma. Sampai sekarang ya, sampai sekarang di masyarakat Arab. Yang paling pokok itu kurma, nanti ada gandum. Baik. Jadi Nabi zakat pakai apa? Kurma. Apalagi kalau nggak ada? Gandum. Baik. Sekarang kita pakai apa? Bid'ah dong. Nggak sama dengan Nabi. Hah? Ini yang penting dibaca di sini berlaku metode kias. Jadi nanti cara konstruksi untuk menetapkan hukum itu istinbat ahkamnya nanti ada 4 ya. Nah, bisa dengan sumber dalil langsung dari Al-Quran. Kalau jelas langsung dan gak ada perbedaan pendapat langsung. Ya, Nabi menetapkan ijma' ulama langsung. 2, keterangan detil dari hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan. Gak boleh ada tafsiran lain. Ketiga, ijma' ulama. Ya, ijma' ulama dari sejak era Nabi meninggal dunia, sahabat sudah memahami ini maksudnya ke sini. Ya, seperti orang yang tengah, mohon maaf, haid misalnya kan, perempuan yang haid, nah itu tidak mengqadha salat tapi mengqadha puasa, dan ijma' ulama hukumnya berdasar keterangan hadis-hadis Nabi SAW termasuk di Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, itu bisa kias. Kias itu analogi yang secara langsung nggak disebutkan bentuknya, tapi secara analogi ketemu isyaratnya. Nah, semacam begini misalnya, tadi Nabi zakat fitrinya pakai kurma, ya kan? Kurma itu kan makanan pokok, ya kan? Bagi masyarakat di masa itu sampai sekarang di Arab, kurma, gandum makanan pokok. Karena itu Muawiyah ketika beliau berada di Syam memberikan isyarat. Ini makanan pokok orang Syam di sini, itu tidak semua gandum, nggak semua kurma. Kata beliau, gunakan makanan pokok kalian untuk keluarkan zakat fitriyah. Karena kita itu makanan pokoknya bukan kurma, gandum, maka boleh menggunakan makanan yang biasa kita makan dari sumber pokoknya. Apa makanan pokok kita? Saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek, angsa itu beras. Cuma memang sumber nasi itu dari beras. Karena itulah boleh mengeluarkan zakat fitri dari sumber makanan pokoknya, yaitu beras. Jelas ya?
Baik, jadi boleh sekarang kita keluarkan dalam bentuk apa? Beras. Nah ini ya, sampai ketemu. Belum selesai hukumnya, pelan-pelan. Kalau kita baca hadis tekstual, yang tadi saya isyaratkan agak berbahaya sedikit, bisa repot. Kurma dimasak nggak? Enggak kan? Langsung makan kan? Buka, kasih, langsung makan. Maka wajar Nabi bilang setelah sholat subuh, sebelum sholat id, kasih kurma, ya tinggal makan. Oh sekarang ngajar waktu yang utama, salah memahaminya, gitu kan? Keliling ba'da subuh menjelang sholat id, dikasih beras, masa mau dikunyah? Kan? Maka dari itu kita tarik masanya agak jauh sedikit sebagai persiapan, ya kan? Tarik misalnya boleh dari 10 hari terakhir sekarang disiap-siapkan. Ya, dari amilin misalnya panitia. Ya, amilin itu pakai ala ya. Wal amilina 'alaiha. Nomor 3 di urutan asnaf zakat di Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, pakai ala. Bedanya apa? Kalau nggak pakai ala itu bisa umum. Bisa nyambi. Ya, nyambi. Nah, misal ini ada Pak Zul misalnya, ya, dinas di MPR. Coba saya pokoknya pas akhir-akhir Ramadan pengen ikutan jadi panitia zakat. Nah itu masuk amilin. Tapi bukan alaiha. Alaiha itu orang yang memang fokus untuk ngurus zakat, spesialisasi di bidang itu. Sehingga dia tidak punya waktu untuk beraktivitas di yang lain. Maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat, bahkan dinilai dikonversi seperti gaji umumnya, UMR misalnya, boleh. Ya, ini untuk zakat mal ya, untuk zakat mal. Pun demikian bisa mengelola zakat fitri, seperti yang panitia masjid dan sebagainya. Hanya nanti zakat fitri dikhususkan pada golongan tertentu saja, yaitu fakir dan miskin. Ya, golongan itu saja. Sekarang kembali ke sini. Ini ala, fokus. Jadi nanti amilin atau panitia di sini, di masjid, DKM dan sebagainya, boleh. Dari sejak 10 hari terakhir Ramadan, 5 hari terakhir, ya, 4 hari terakhir, silahkan menyampaikan kepada masyarakat, jikalau berkenan ingin berzakat fitri, boleh misalnya dititipkan di panitia zakat di masjid, dan panitia nanti sudah punya gambaran fikihnya, bagaimana menerimanya, kepada siapa disampaikan dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ada himbauan-himbauan berzakat, itu wajar, itu praktek sunnah dan ada pahala di dalamnya insya Allah. Jelas? Nah, sekarang gini, teruskan. Kita sepakat tadi kalau bentuk zakat fitri apa? Makanan kan? Lihat sini, ini yang paling penting untuk kita garis bawahi. Tujuan utamanya ini bisa makan. Ya, bukan buat komunikasi. Bukan buat tampil beda dengan gaya, bukan. Ya, karena itu saya lebih sepakat pada pendapat mayoritas ulama yang menekankan aspek makanan dan tidak diberikan dalam bentuk uang. Ya, khawatirnya dikasih dalam bentuk uang, dia belikan pulsa. Makan tidak. Tapi kan Ustadz, yang penting handphone. Handsome sekarang udah nggak penting deh. Ada yang dikasih dibakar. Ini repot, nggak ketemu nanti hikmahnya. Ya, ini nggak ketemu tujuannya. Karena itu boleh DKM panitia zakat menerima titipan dalam bentuk uang, boleh dikonversi, tapi disalurkan kepada penerima dalam bentuk makanan. Pesan misalnya, ya beras. Kurma rasanya apa? Kalau yang manis. Kalau masih pahit ya pahit kan? Karena itu untuk memberikan zakat fitrinya, kurmanya harus kurma yang matang, kurma yang bagus kualitasnya dan turunannya. Sekarang kalau kurma itu langsung diberikan, tidak diolah, sudah terasa enak. Kalau beras kira-kira diberikan pada orang untuk makan di Idul Fitri, berasnya aja, kira-kira rasanya bagaimana? Gak lengkap kan? Berarti perlu ada pelengkapnya kan? Iya kan? Perlu ada pelengkapnya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Boleh sertakan di sini. Bukan hanya berasnya. Namanya kan untuk makan. Kan? Makanan pokok memang nasi, tapi kan perlu ada pelengkapnya. Ya, maka boleh misalnya sertakan dengan ya ikannya, sarden misalnya kan, bentuk begitu. Kemudian juga sertakan minyaknya, satukan di sini. Karena itulah hikmah menjadikan setiap datang Ramadan bukan hanya orang zakat, orang infak pun jadi banyak. Supaya bisa disertakan ke sini. Jadi kalau kita ingin support orang misalnya untuk beli pakaian, untuk yang lainnya, jangan pakai uang zakat, pakai uang infak. Silakan boleh. Ya,
Untuk support misalnya dia kayaknya butuhnya pakaian supaya senang saat sholat Id. Nanti besok kita bahas. Di antaranya mengenakan baju yang paling bagus sehingga serasa gembira. Kan nggak semua orang punya itu. Karena itu setiap datang Ramadan itu ada kecenderungan fitrah untuk berbagi. Infak makin banyak, makin banyak. Coba lihat tuh. Al Ihsan tiap malam nggak pernah ada infak. Malaikat pun nggak infak, nggak ada isi kotak malam. Tapi saat Ramadan tiap malam pengumuman kan tadi 2 juta, 2 juta, 2 juta, gitu kan? Saya tanya, apa hikmah di balik itu semua? Arahnya kemana? Yang paling dekat itu ya ke Idul Fitri supaya semua bahagia. Makanya nanti diantaranya ada untuk support, ada untuk persiapan. Ya kenapa kita tidak menjadikan suasana itu bahagia? Zaman Nabi jadikan bahagia semua. Ada saf untuk perempuan bahkan yang haid, untuk anak-anak dan sebagainya. Kita harus punya suasana baru. Jadikan misalnya suasana yang ini, untuk ibu-ibu yang tidak sholat dengan anaknya boleh di sebelah sini. Sediakan mainannya, sediakan misalnya kue-kuenya. Itu kawan saya yang dari Tripoli langsung pesan ke saya, Syahadi, nanti pas Ramadan, pas mau Idul Fitri, saya akan buatkan khusus kue dari Libya. Alhamdulillah. Kan memang kami begitu, dijadikan bahagia semua. Ya ada mainan, misalnya ada manisan, ada macam-macam. Sehingga anak bertanya lagi pada ibu bapaknya, Mama, kapan Idul Fitri lagi? Gitu. Suasana itu yang kita hadirkan. Besok nanti kita bahas bagaimana takbir, bagaimana. Nah itu tidak hadir saat ini. Ya hadirnya terasanya hanya sekedar datang, ya sholat, dengar tausiah, pulang selesai, salam-salaman tuntas. Makan opor, makan ketupat, kan? Nah, tapi kebahagiaannya nggak terasa lengkap di situ. Ada sesuatu yang harus membekas dalam jiwa. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jelas ya? Jadi boleh kita sertakan kemudian penyertaan tadi dari infak, boleh dipaketkan. Jadi boleh saja kemudian zakat diberikan, zakat fitri dalam bentuk sembako, bisa. Bisa. Jelas ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti kita masuk bagian kedua. Jadi kalau uang boleh dititipkan kepada panitia dalam bentuk uang, boleh dikonversi. Misalnya zakat, ya ini 1 sa', kemudian dikonversi ke beras 3 kilo. Ya, saya nyari beras susah ini. Kemana kalau saya pribadi nyari susah? Boleh jadi kita datang ke DKM, panitia, saya titip dalam bentuk uangnya dikonversi sekian, keluar angka misalnya yang paling bagus, diukur yang standar berapa, sesuai kemampuan. Ya. Kemudian setelah itu diterima oleh panitia, itu dikonversi menjadi bahan pokok ini, makanan untuk diolah. Paham? Baik. Tapi Ustadz, saya pengen sunnah Nabi yang sejati. DKM beli kurma misalnya, tidak begitu juga, kan nggak semua orang Indonesia kebiasa makan kurma. Jelas ya? Jadi yang kira-kira mengenyangkan, sifatnya pokok, ya, sifatnya pokok. Sekarang gini, kalau dalam suasana kita selesai menunaikan puasa Ramadan itu, terasa senang tidak? Ya, enak tidak? Nyaman ya? Wah, perasaannya semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Masa? Ada kalau orang bilang senang, alhamdulillah udah nggak puasa lagi itu. Ya? Kalau senang kan ya Allah Ramadan, ya Allah rindu Ramadan lagi, ya kan? Itu baru benar. Makanya dia bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi ciri orang berhasil dengan siam puasa itu dapat hidayah Allah. Ya. Walitukabbirullaha, dan dia bertakbir karena dapat hidayah. Jadi suara takbir itu keluar nanti berdasar fitrah kita. Gak semua orang ketika pagi-pagi itu, ya, bahkan dari sejak maghrib pergantian ke isya, itu bisa tergerak untuk bertakbir. Bahkan ketika sebelum sholat id pun gak semua bisa semangat bertakbir. Ada yang cuma Allahu Akbar, ada yang lihat gini gitu. Tapi orang yang dapat hidayah, karena dia merasa ada perubahan dalam hidupnya, selama Ramadan dilatih, semakin dekat ke Allah, tahajud, mengalirkan air matanya, berusaha tilawah Quran, dan dia merasakan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu yang menggerakkan fitrahnya untuk keluar bertakbir kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena dia merasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di antara makna hidayah itu peningkatan ibadah, sehingga menjadikan kita semakin bertakwa. Karena itu hidayah sering disatukan dalam Al-Qur'an, hidayah, takwa, ibadah. Coba lihat konsepsi hidayah pertama dalam Al-Quran yang disatukan dengan takwa dan ibadah. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu bentuk isim, keterangan sifat dari hidayah. Hada itu kata kerjanya. Hudan ya itu sifatnya, keadaannya yang kita terima aja bentuknya. Hudan lil muttaqin. Allah akan memberikan hidayah pada orang-orang takwa. Bukankah kita puasa untuk meningkatkan takwa? Ya, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kita berpuasa untuk meningkatkan takwa. Orang takwa dapat hidayah, hudal lil muttaqin. Bagaimana cara meningkatkan takwa itu saat puasa? Maka diturunkan jadi amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Makanya kita latihan salat. Tarawih, malam bangun lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, diberi kemudahan untuk infak. Zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilai, Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an. Ketika semua terasakan ada kebahagiaan. Bahagia itu falah namanya. Ya. Aflaha itu digenggam. Menggenggam kebahagiaan gak mau lepas. Aflah. Orang beriman menggenggam kebahagiaan tak mau melepaskan. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah jadi dimiliki, orangnya berubah jadi muflih. Jamaknya muflihun. Orang-orang puasa melakukan semua ibadah tadi, ingat akhirat, mendekat ke Allah, wabil akhirati hum yuqinun, ayat 5-nya. Ulaika ala hudam mir rabbi wa ulaika humul muflihun. Jelas? Jadi itu yang menggerakkan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga keadaan kita yang mendekat kepada Allah tadi semakin dekat lagi, itu semakin menekankan keadaan kita untuk cinta kepada agama. Untuk semakin meningkat ketakwaan. Untuk semakin meningkat dalam keberagamaan. Ya, untuk semakin benar dalam ibadah. Bukankah Ramadan kita berusaha benar ibadah? Benar untuk menegakkan agama, maksudnya benar sholatnya, karena din, agama kan disebut din, ya. Quran surah 3 ayat 19, inna dina indallahil Islam. Nah, ketika kita ingin benar menegakkan al-Islam, Islam itu apa? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah beriman kepada Allah dan Rasul, kita tingkatkan salat, ya, kemudian kita keluarkan zakat, kita berpuasa, kemudian berusaha. Ingat, bukan terjemah yang tepat itu bukan berhaji bagi yang mampu, tapi berusaha mampu untuk haji. Ingat itu ya? Ya, karena istita'ah itu beda. Istita'ah itu kata ta'ah ditambah ista. Ista itu berusaha untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi ada ista itu punya dua arti, memohon, meminta, dengan berusaha untuk melakukan sesuatu. Ya, adzina, izin, mengizinkan. Istadzana, minta izin. Ya, istahsana, berusaha untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Ta'at, ya, ta'ah, taat mutlak. Haji itu disebut taat mutlak kepada Allah. Ketika kita menunaikan haji, bukti ketaatan mutlak kepada Allah. Kita ini harus berusaha taat secara mutlak, maksimal tunaikan. Tambah istata'a, yastati'u, istiti'. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Kalau mau haji harus berusaha untuk mampu menunaikannya, gitu. Jadi sepanjang hidup kita berusaha, bukan menunggu sesuatu jadi mampu. Kalau cuma ditunggu nggak akan datang. Berusaha walaupun dengan doa, ya, sekecil-kecilnya. Jelas ya? Kembali ke yang tadi. Jadi kalau kita berusaha melakukan sesuatu, menegakkan nilai keislaman dengan benar, sholat tadi lebih bagus lagi, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kemudian kita tegakkan dengan benar, lurus, menegakkan sesuatu dengan benar disebut dengan aqama yuqimu. Makanya kalimat sholat di Quran disandingkan dengan kata turunan kata ini, aqim wa aqim, iqamah, itu menegakkan dengan benar. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah, aqimis salata lidulukish. Semua akim. Seakan memberi kesan kalau sholat mesti benar, jangan asal sholat. Nak menegakkan sesuatu dengan benar, itu turunan kata dari kata aqama. Yuqimu, perintahnya disebut akim. Nah, ini akim. Nih, lihat ya, nanti Anda akan tahu ujungnya kemana. Ya. Saya puzzle-nya saya turunkan dulu, nanti insya Allah akhirnya kita mengerti kemana arahnya. Lihat sini. Akim kata perintahnya, lakukan, tegakkan dengan benar. Fokus. Agama tadi apa namanya? Din. Teman-teman sekalian, ada yang paling menarik dalam Al-Quran. Kita itu kan punya fitrah dalam diri kita. Ya, punya fitrah. Fitrah ini ada dua jenis. Pertama, kecenderungan untuk berbuat benar. Ini umum semua. Semua manusia punya kecenderungan untuk berbuat benar. Karena itu ketika seseorang berkata yang salah, hatinya pasti menolak. Ya, kalau ada yang berdusta, hatinya mengatakan itu salah, itu nggak benar. Pasti itu. Jadi cenderung kepada kebenaran. Yang kedua, cenderung kepada agama. Cenderung untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat dia mula akan dilahirkan,
itu ada komitmen dengan Allah, Rabb, membangun komitmen saat terjadi 4 bulan di dalam perut ibunda. Ya, mengandung 4 bulan, roh ditiupkan, maaf ini agak dalam kajiannya. Kemudian terjadi komitmen, itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada perjanjian. Apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Rabbmu yang akan merawatmu, yang akan memberikan kebutuhanmu, menyembuhkan kalau sakit? Siap ya Allah, aku bersyahadat. Jadi semua kita bersyahadat. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir punya fitrah, kecenderungan untuk bersyahadat, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Makanya mencari semua, ketika dia tumbuh mencari, ada kegelisahan di jiwanya untuk menemukan Tuhan. Ada yang benar menuju Allah, ada yang mencari. Ada yang tersesat, ada yang keliru, tapi pada dasarnya ada fitrah untuk menuju Allah. Fa'abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasrani. Maka lingkungan tempat dia beraktivitas itu yang menjadikan kadang dia tidak ingat dengan Allah, jadi menjauh. Jadi di antara makna fitrah itu, kalau pakai taknya tak marbutah, itu asal begini. Fitrah. Gini. Fokus. Di antara maknanya apa? Cenderung untuk mendekat kepada Allah, menegakkan agama dengan benar. Kalau ini dilatih, ini yang mau saya tunjukkan, saya spesialis di bidang bahasa Arab dan khususnya bahasa Al-Quran ya, dengan hadis-hadis Nabi. Ada yang dahsyat dalam bahasa Al-Quran. Kalau fitrah ini dilatih untuk kita buka terus sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah yang tadinya tertutup baru lahir, terus kita buka dengan latihan ibadah gitu kan, ibadah, mendekat, sholat, meningkat, sehingga merasakan kenikmatan dalam bentuk ibadah. Maka biasanya dalam bahasa Arab itu taknya dari tak marbutah berubah menjadi tak maftuhah. Yang begini jadi begini, fa, ta, ra, taknya begini. Sekarang buka Quran surah ke-30 ayat 30. Rum ayat ke-30. Tadi menegakkan agama dengan benar disebut apa? Masih ingat? Aqim kan? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi. Kemudian sekarang lihat kalimat fitrahnya di situ. Lihat kata fitrahnya. Pakai tak terbuka atau tertutup? Terbuka. Lihat ya. Padahal di tempat lain bisa tertutup, itu terbuka. Ingin menunjukkan apa? Ya, saya terjemahkan dulu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei, berusahalah engkau berislam dengan benar. Tegakkan syariat dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, baca Al-Quran dengan benar, bersosial dengan benar. Itulah nilai keindahan agama. Dan kerjakan dengan lurus, hanifah. Fitrat Allah, itulah fitrah yang Allah lekatkan pada diri kita. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah berikan pada diri manusia. Jadi kalau fitrah ini awalnya cuma potensi, kecenderungan, dilatih dengan ibadah, latih sholat, latih zakat, latih puasa, latih kemudian dengan Al-Quran, itu kan dampaknya secara sosial luas dampaknya. Karena itu ketika seseorang sudah bisa berlatih, taknya berubah dari marbutah tertutup jadi terbuka maftuhah. Cek diksinya, kalimatnya, taknya terbuka. Nah, karena itulah kemudian yang paling menarik teman-teman sekalian, Ramadan ini bukankah mengembalikan kita pada suasana kedekatan dengan Allah? Salatnya menjadi enak, jiwa sosialnya meningkat, ya. Itulah fitrah. Fitrah. Karena itulah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, orang-orang yang puasanya benar, yang baik, maka dia merasakan kenikmatan fitrahnya, bahkan puncaknya diungkapkan dalam bentuk pemberian sebagai simbol dari berbagi itu. Maka disebutlah oleh beliau zakatul fitrah. Zakat untuk membersihkan, menyucikan, dan meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Fitrah yang menunjukkan kemudian fitrahnya itu kembali kepada nilai-nilai baik, mendekat kepada Allah untuk menunaikan nilai agama. Itulah asal mula munculnya zakatul fitrah. Jadi kalau disebutkan fitrah, itu yang dimaksud nilainya, maknanya, hikmahnya. Kalau yang dimaksud fitri, itu bentuk makanannya, pokoknya. Jelas di sini? Jadi zakat fitri itu salah satu fungsi terbesarnya adalah selain memberikan makanan pokok, untuk mengembalikan kita kepada kesadaran spiritual dan mengembalikan fitrah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Jadi kalau Anda mau datang misalnya ke panitia, Pak, saya mau zakat fitrah, itu sambil berpikir, oh berarti saya harus mengembalikan jiwa saya lebih dekat dengan Allah. Ini bukan ilmu otak-atik ya.
Ini mahal ini. Agak banyak kitab yang harus dibaca. Ya, banyak kitabnya. Jadi terutama meneliti, saya khusus itu kadang meneliti setiap huruf di Al-Qur'an itu. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang saya di Tripoli itu sampai setiap ada senggang masuk perpustakaan, sampai hafal saya di mana letak kitab ini. Jadi kalau ada orang minjem, saya tahu ini nggak ada nih. Ya, jadi saya tuh kalau udah masuk tempat perpustakaan, pertama datang di kampus manapun, langsung saya bikin peta. Peta ini ulumul Quran, ini tarikh, ini hadis, ini asli disertasi, tesis, di ruang mana. Lalu kita lihat apa aja kitabnya. Nah, biasanya kalau penjaga perpus di komputer udah dilacak, di gini nggak ada. Nah, dia nyari saya nanti, Syekh nggak ada di sini kemana? Gitu. Oh, saya kira ada yang minjem, mungkin salah nyimpen tempatnya di sana. Nah, itu ada mu'jam bagus sekali. Ya, nanti ada mu'jam di Qamus Al-Fadhil Qur'anil Karim. Ada mu'zam fahras di Al-Fadhil Qur'anil Karim. Jadi indeks kata-kata Al-Qur'an yang bisa diteliti, berapa jumlahnya, kenapa di sini beda dengan kalimatnya dengan yang lain. Ya, Maliki misalnya, kenapa di sini maknya pendek, ada patah tegak, yang lainnya lagi tiba-tiba jadi alif. Itu ada maknanya, bukan cuma rasam saja. Ada hikmahnya. Kenapa kalimat salat ada yang alif, lam, sod, lam, kemudian wawu, ta marbutah, ada yang alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta maftuha, ada yang alif, lam, sod, lam, alif, ta marbutah. Itu ada maknanya. Ya. Jadi di sini ingin mengatakan bahwa orang-orang yang puasa itu kalau dia benar berhasil, dia kembali ke fitrahnya, dekat dengan Allah dan kembali kepada nilai kebaikan. Jadi orang baik. Itulah rahasianya kenapa di Al-Baqarah 187 ketika menutup rangkaian ayat puasa, ya kalimatnya berubah, kemudian ada An-Nas di situ. Coba kita bandingkan dengan Al-Baqarah 183. Ya, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang masuk ke 187. Saya langsung ke pertengahan ya, supaya langsung ke tengah-tengah ke ujung. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil tilka ayatullah wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian mana Qurannya, saya pengen dengar. Terus kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Tuh. La'allahum, kok bisa pembukanya la'allakum tattaqun, penutupnya la'allahum yattaqun. Tuh. Itu ada maknanya. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnas. Demikianlah Allah ingin menunjukkan ayat. Apa itu ayat? Ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kepada Allah. Karena itu Al-Qur'an semua isinya disebut ayat. Coba Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kita baca Al-Quran, keadaan kita menjadi dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim tawakkal. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Ayo ngaji. Innamal mu'minuna, sungguh orang beriman yang sejati itu. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, ya wajilat qulubuhum, ada getaran di jiwanya. Itu untuk mengecek. Kalau ingin ngecek punya iman tidak, disebut nama Allah. Makanya Allah menyebutkan namanya melalui suara muadzin 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam sehari. Jadi subuh pindah ke siang, siang pindah ke sore, sore pindah ke maghrib sampai ke isya, disebutkan nama Allah. Karena khawatirnya begini, ada yang paginya punya iman, sorenya kufur. Kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur, atau sebaliknya. Karena itu dicek setiap waktu sampai kita merasakan meninggal dalam keadaan beriman. Bukankah saat azan ada panggilan dengan menyebut nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ketika disebutkan, kalau masih ada iman, ada getaran di jiwa kita. Sudah azan. Tuh. Walaupun mungkin baru azan, belum qomat, tapi setidaknya masih ada. Semakin kuat, semakin tajam. Belum azan, udah kepikiran berapa menit lagi nih. Ya, bahkan Masya Allah, ini sekarang kita baru selesai tarawih, sudah hilang mikir besok subuh jam berapa ya, untuk persiapan. Semakin melemah, semakin agak aneh. Baru sahur, udah lihat kapan buka. Ya. Nah, jadi itu iman, tapi belum selesai ayatnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu.
Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, semakin meningkat keimanannya dan semakin menjadi dekat hubungan dengan Allah. Makanya ketika kita berwudu buka mushaf, baca Quran, lain kan suasananya? Itulah ayat. Nah, puasa ini disebut oleh Allah latihannya sebagai ayat. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikian dalam puasa ini kami latih, kami tunjukkan langsung kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Kepada hamba-hambaku dengan latihan sholat, dengan latihan dia membaca Al-Quran, dengan latihan dia zikir, supaya meningkat kedekatan dengan Allah. Itulah fitrah. Jadi akhir ayat puasa paketnya ditutup dengan kalimat itu. Itu indah sekali rangkaiannya. Dan dahsyatnya apa? Ketika dia dekat dengan Allah, dia nggak lupa dengan sosial. Linnas. Kalau sudah nas, kan umum. Ya, kami tunjukkan kata Allah kepada manusia semua. Tuh, aneh kan? Ya, kalau yang kita belum ngaji sempurna jadi aneh. Kok bisa perintah puasa dibuka untuk orang beriman saja, tapi ketika selesai ingin ditunjukkan untuk semua manusia? Yo, perintah puasa kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, bukannya ayyuhan nas. Tapi ketika selesai, kadzalika yubayyinullahu ayati linnas. Demikian kami tunjukkan kepada manusia semuanya. Orang-orang yang berhasil puasanya itu, kata Allah, akan tampak tanda-tanda di mereka. Dekat dengan Allah, semakin meningkat ibadah. Dan dahsyatnya, peningkatan ibadah ritual, spiritual itu akan berdampak pada nilai kebaikan sosial. Gitu. Makanya la'allahum yattaqunhum. Kamu akan lihat mereka itu, tuh, jadi mereka. Padahal ketika dibuka, jadi kalian. Kata kedua, pindah kata ketiga. Ya, coba lihat. Ketika diperintahkan puasa, bentuknya kata kerja kedua, jama, kalian. Ya, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu menunjuk kalian, kata kerja kedua, ke kita langsung. Hei, saya perintahkan kalian puasa ya orang beriman supaya kalian bertakwa. Tapi ketika selesai jadi bentuk ketiga. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Tuh. Apa yang dahsyat? Demikian kami jadikan puasa ini sebagai latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun jiwa sosial, ke spiritual yang tinggi dan sosial yang kuat. Yang dengan itu Anda harus buktikan kepada orang-orang di sekitaran kita, bahkan pada yang belum beriman, supaya mereka merasakan aura takwa dari kita. Dan dengan itu menjadi hidayah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi keberhasilan puasa. Nah, jadi setelah puasa kita harus buktikan berhasil. Jangan menilai orang. Kita buktikan diri kita pribadi. Karena itu lihat sampai malam ini mumpung belum selesai, masih ada malam esok insya Allah kalau hidup. Nah, kalau merasa belum tentu hidup, maka malam ini kita sempurnakan mendekat kepada Allah. Ya, tingkatkan lagi zikir, sholatnya yang baik lagi, sampai merasakan kenikmatan. Belum bisa nangis malam ini, ya besok malam. Ya, nggak bisa nangis lagi, ya berusaha tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Mungkin ada jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitungan hari lagi, kita akan mendengar